Halo, apa kabar hari ini? Nama saya Yolanda, saya kelas 12, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang air, yaitu dari huruf W yang bermakna water. Air begitu penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat hidup lama tanpa makanan dalam beberapa minggu, tetapi dalam beberapa hari manusia akan mati tanpa air karena 70% tubuh manusia adalah air. Oleh karena tubuh kita terdiri dari 60-70% air, itulah sebabnya kita sangat membutuhkan asupan air. Di saat kita kehausan, itulah pertanda bahwa tubuh kita kekurangan cairan. Memang kita bisa menahan untuk tidak minum dalam waktu yang lama, tetapi jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, akan mengakibatkan dampak buruk pada tubuh, seperti penyakit radang sendi, infeksi saluran kencing, sakit kepala, dan lain sebagainya. Air yang dimaksud di sini adalah air jernih atau air yang bisa kita sebut dengan air putih. Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisik, di antaranya adalah jernih atau tidak keruh. Syarat fisik air yang layak dikonsumsi adalah jernih atau tidak keruh, karena air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran kondisi dari tanah liat. Syarat air yang layak dikonsumsi berkaitan dengan kondisi air yang dapat dikenali oleh panca indera manusia. Air yang sehat dan layak konsumsi haruslah bening atau jernih, tidak meninggalkan endapan, tidak berbau, tidak berasa atau tawar, dan memiliki suhu di bawah suhu udara luar dan suhu ruang, yakni antara 10-25 derajat Celcius. Berapa jumlah air jernih yang diperlukan tubuh kita dalam satu hari? Normalnya sekitar 7-8 gelas atau setengah sampai 2 liter. Namun, hal ini dapat berubah tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Air yang masuk ke dalam tubuh manusia harus sama banyak dengan air yang keluar dari dalam tubuh kita. Beberapa banyak air yang dibutuhkan adalah 50 sampai 100 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita 50 kg, maka Anda membutuhkan air minimum sebesar 50 kg dikali 50 mili atau sama dengan 2.500 mili atau 2,5 liter air atau sekitar 10 gelas kecil. Tubuh membutuhkan air dan sumber air tidak hanya dari air mineral, tetapi juga dari sumber lainnya, seperti melalui makanan dengan kandungan air yang tinggi, yakni sup, tomat, dan jeruk. Air yang diperoleh tubuh berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama air minum, kedua air dalam makanan, ketiga metabolik. Sumber air yang diperoleh tubuh yang pertama yaitu air yang dikonsumsi dalam bentuk minuman. Manusia memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air, namun tak semua air minum layak konsumsi. Untuk menjamin keamanan untuk dikonsumsi, air harus bersih dan memenuhi syarat kualitas air yang sehat. Contohnya adalah air jernih atau air putih yang kita minum, air jus, air susu, dan lain-lain. Yang kedua adalah air dalam makanan. Contohnya adalah makanan berkuah, sebuah buah-buahan, dan sayur-sayuran yang banyak mengandung air. Air yang diperoleh tubuh yang ketiga adalah air metabolik. Yang dimaksud dengan air metabolik adalah air yang berasal dari oksidasi bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, apa fungsi air dalam tubuh sehingga kita perlu mengonsumsi secara rutin? Setelah dikonsumsi, air akan masuk dalam saluran pencernaan, kemudian akan diserap masuk ke dalam sirkulasi. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa air yang diminum
atau masuk ke dalam plasma hanya dalam tempo waktu 5 menit. Penelitian tersebut juga menunjukkan waktu masuk air dalam tubuh adalah 10 hari dan tetes air terakhir baru akan keluar dari dalam tubuh setelah 50 hari semenjak diminum. Sebenarnya begitu banyak fungsi air di dalam tubuh manusia, tetapi di sini saya hanya menyampaikan 7 kegunaan atau fungsi dalam tubuh manusia. Fungsi air bagi tubuh manusia yang pertama adalah sebagai pelarut zat gizi dan membawanya ke seluruh bagian tubuh. Secara teknis, zat gizi tersebut akan dibawa darah, sedangkan darah sendiri hampir 80% sehingga komponennya berupa air. Maka dari itu bisa dibayangkan jika seseorang mengalami kekurangan air, maka bisa didapatkan proses membawa nutrisi ke seluruh organ tubuh jadi sangat terganggu. Manfaat air bagi tubuh manusia berikutnya adalah untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Dalam hal ini, darah di dalam tubuh tak hanya berfungsi membawa nutrisi, melainkan juga menyalurkan oksigen serta zat besi ke berbagai jaringan tubuh. Apabila kekurangan asupan cairan, maka proses transfer oksigen bisa sangat terhambat. Maka dari itu sangat tidak heran apabila banyak orang yang mengalami pusing ketika dehidrasi. Fungsi air bagi tubuh manusia lainnya adalah melembabkan mukosa, tepatnya pada bagian mulut, hidung, serta mata. Perlu diketahui bahwa ketika sedang bernafas, terdapat kandungan air dalam udara. Itulah mengapa tidak heran kita pada saat dalam hidung akan basah. Serta bagian mulut normalnya juga akan basah sebab ada air liurnya. Maka juga tidak mengherankan apabila saat sedang puasa, bagian mukosa di mulut akan berasa kering. Berikutnya, fungsi air bagi tubuh manusia bisa menenangkan sistem saraf pusat di dalam tubuh manusia. Fungsi air bagi tubuh manusia ini sangat banyak bagi penderita masalah sendi atau pegal lingu. Ada baiknya untuk mengonsumsi air hangat, pasalnya air hangat yang ditimbulkan bisa memberikan sensasi rileks. Jadi tidak heran juga apabila air hangat banyak dikonsumsi atau digunakan untuk meredakan rasa nyeri akibat kram serta ketegangan otot perut. Selain masalah kekurangan serat, masalah konstipasi juga erat kaitannya dengan fungsi air bagi tubuh manusia yang berperan dalam proses pencairan. Pasalnya, sebelum dibuang menjadi kotoran, air akan diabsorpsi oleh tubuh. Sehingga jika manusia kurang minum, kemampuan absorpsi di dalam tubuh, terutama bagian usus besar juga akan berkurang. Hal ini tentu akan berakibat pada konstansi kotoran yang juga akan jadi lebih keras serta semakin sulit untuk BAB. Darah memiliki fungsi membawa air, membuang sisa metabolisme, serta membantu proses biokimia. Proses biokimia di dalam tubuh manusia berguna untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Seluruh hal tersebut membutuhkan air sebagai buffer. Sebab tanpa adanya bantuan air, maka tubuh kita tidak dapat menstabilismekan zat-zat tersebut. Lantas apa dampaknya? Tentu sama hal tersebut bisa mengganggu kerja dari metabolisme pada tubuh, dan tentu saja hal ini bisa menimbulkan banyak masalah. Selanjutnya, fungsi air bagi tubuh manusia yaitu berguna untuk melindungi organ jaringan dalam tubuh. Pasalnya beragam, sel-sel di dalam tubuh manusia semuanya adalah air. Maka sangat penting untuk menjaga asupan air agar selalu tercukupi. Kekurangan air tubuh dapat menyebabkan sembelit, sakit kepala, rasa tidak segar, mudah emosi, gangguan fungsi berbagai sistem tubuh dan dehidrasi. Minum air jernih 1-2 gelas segera sesudah bangun pagi
Dan di antara jam-jam makan, jangan minum air sewaktu makan dan sesudah makan. Dehidrasi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan cairan dan jangan pernah menunggu sampai terjadi. Jika mengalami kekurangan beberapa kondisi seperti air seni yang keruh, bibir kering, merasa haus, atau tenggorokan terasa kering, maka segera minum air karena kondisi indikasi tersebut sudah tergolong dehidrasi ringan. Simpulannya adalah, dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itulah beberapa fungsi air dalam tubuh yang begitu penting untuk keseharian dan kelancaran fungsi tubuh kita. Pentingnya fungsi air dalam tubuh menjadi pertanda bahwa kita perlu untuk memenuhi asupan air serta minum sehingga tubuh kita dapat berfungsi dengan baik untuk beraktivitas sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan seharian, minum air putih jernih lebih baik daripada minum soda atau sejenisnya. Karena air putih tidak mengandung kalori yang umumnya berasal dari gula tambahan. Apabila untuk sekedar meredakan rasa haus, maka pilihlah air putih untuk menghindari penumpukan kalori. Asupan cairan juga dapat diperoleh dari makanan berkuah atau buah maupun sayuran yang mengandung tinggi kadar air. Sangat disarankan dalam minum air putih yang cukup. Sering-seringlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung air. Apakah Anda sudah minum air yang cukup hari ini? Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.